Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Nah, selamat datang dan selamat untuk beribadah bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu di gereja kita GBT Lumajang. Adik-adik, kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita, masih memberikan kesehatan dan kekuatan. Kita juga belajar sejak dini kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan menghargai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Lord, You're more than anything. Adik-adik, sebelum kita lebih jauh untuk beribadah, kita bersama-sama akan memulainya dengan doa. Dan doa kali ini akan dibawakan oleh Michelle. Mari kita berdoa sebelum beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mengikuti ibadah. Biarlah Engkau memberkati kami. Berikanlah kami hikmat dan bijaksana, dan juga berkati guru-guru kami yang akan memberikan firman Tuhan pada hari ini.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik masih semangat? Semangat ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan, sebab kasih-Nya besar bagi kita semua yang telah menyelamatkan kita dan mengubahkan kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama tinggikan Tuhan, kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Baiklah adik-adik semua, kita saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan seluruh kehidupan adik-adik, mata, pikiran, telinga, dan hidup adik-adik, hati kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Tanam di hatiku.
tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama bersekutu di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih, ini adalah kasih karunia-Mu bagi kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap kami. Engkau Tuhan memberikan kepada kami roh-Mu untuk bisa mengenal Engkau Tuhan lebih jauh lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, adik-adik yang ada dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan tetap sertai mereka dan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik sekalian, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kehidupan kita semua. Mari adik-adik, kita akan sekarang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan telingamu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena momen-momen sekarang adalah momen-momen tentang Natal sebentar lagi, sehingga kita akan membahas tema tentang Natal adik-adik semuanya. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah kabar gembira untuk para gembala. Teksnya terambil dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Sebenarnya ayatnya sangat panjang sehingga kita tidak perlu membacanya. Nanti kakak akan menjelaskan melalui slide animasi yang akan kakak tampilkan. Nah, adik-adik sekalian, kabar gembira untuk para gembala adik-adik. Sekarang kakak mau tanya, pernah nggak kita berbahagia adik-adik semuanya? Oh pernah mungkin kak, saya pernah berbahagia karena mendapatkan kado, karena mendapatkan uang. Yes, tidak salah kita berbahagia akan hal-hal itu adik-adik semuanya. Kenapa? Karena itu memang adalah berkat yang dari Tuhan. Namun adik-adik semuanya, kita juga harus berbahagia bukan hanya tentang kado-kado yang diberikan orang tua kita kepada kita atau teman-teman kita atau family kita. Namun kita juga harus berbahagia atas kado yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu Yesus Kristus adik-adik semuanya. Sekarang kita akan melihat ceritanya para gembala yang menerima kabar gembira. Nah, ceritanya bisa dilihat di slide yang kakak sediain. Jadi pada malam hari, para gembala sedang menjaga binatang ternak mereka. Jadi ada para gembala adik-adik sekalian ya, menjaga dombanya, menjaga ternaknya. Loh, kenapa dijaga kak? Ya supaya tidak ada binatang buas yang memakan domba itu. Sehingga pada malam hari, para gembala itu asik saja menjaga kambing domba mereka supaya kambing dombanya tidak dimakan oleh binatang buas. Jadi mereka sangat sukacita pada saat hari itu. Tiba-tiba adik sekalian, tiba-tiba muncul seorang malaikat Tuhan. Para gembala itu ketakutan. Jadi tiba-tiba waktu para gembala itu ada di menjaga kambing domba mereka sedang berbicara, tiba-tiba muncul malaikat adik-adik sekalian, baju putih seperti itu, dan malaikat itu menyampaikan kabar gembira kepada para gembala itu. Jadi itu menakutkan sebenarnya adik-adik. Dia tiba-tiba ada malaikat yang datang malam-malam loh. Ayo gimana kalau adik-adik semuanya di posisi
para gembala itu tiba-tiba waktu malam hari tiba-tiba muncul seseorang pakaian putih. Ayo, takut atau enggak? Namun adik-adik sekalian, yang di sini yang muncul bukan setan, bukan iblis seperti yang kita takuti semuanya, namun malaikat. Malaikat itu adik-adik adalah utusan Tuhan. Apa yang disampaikan malaikat itu kepada para gembala? Kita akan lihat slide-nya. Malaikat itu berkata agar jangan takut karena ada kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi malaikat itu datang kepada para gembala itu untuk memberitahukan kabar kesukaan besar, kabar gembira, bukan kabar yang sedih, tapi kabar gembira kepada para gembala itu. Apa kabar gembiranya? Kita akan lihat lagi. Malaikat itu berkata bahwa hari ini telah lahir juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kabar gembiranya yang disampaikan oleh malaikat itu kepada para gembala bukan kabar gembira mereka mendapatkan kado Natal, mereka mendapatkan uang, mereka mendapatkan makanan. Bukan itu adik-adik sekalian. Tentu itu tidak salah. Namun kabar gembira yang disampaikan malaikat itu adalah karena juru selamat telah lahir, karena Yesus Kristus telah lahir, juru selamat dunia adik-adik sekalian. Dan kelahiran Yesus Kristus ini itu merupakan sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang adik-adik, karena ada banyak pada saat hari itu orang yang hidup di dalam dosa, melakukan sekali banyak pelanggaran dan dosa-dosa, sehingga harus ada Kristus Yesus yang lahir untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Itulah mengapa kelahiran Yesus Kristus adalah berita sukacita, adalah berita yang sangat gembira adik-adik sekalian. Kita akan lihat bagaimana ceritanya selanjutnya lagi. Malaikat itu memberi tanda kepada para gembala itu. Mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin di palungan. Jadi malaikat itu berkata kepada para gembala itu, nanti kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin di palungan. Diberitahukan malaikat itu kepada para gembala itu. Terus apa yang terjadi? Gembala itu berkata kepada teman-temannya untuk segera pergi ke Bethlehem seperti yang dipesankan Tuhan. Jadi ketika malaikat itu berkata, nanti kan kamu akan ketemu bayi yang terbungkus dengan lampin. Nah, langsung mereka itu ditinggalkan kambing dombanya itu, ditinggalkan untuk menjaga kambing dombanya itu. Mereka langsung bersama teman-teman yang lain untuk segera pergi ke Bethlehem seperti yang dipesankan Tuhan kepada mereka melalui malaikat itu adik-adik. Jadi ditinggalkan. Loh, mengapa ditinggalkan, Kak? Karena saking sukacitanya mereka, sangat bersukacita, sangat gembira mereka karena lahir juru selamat dunia yang akan mengampuni dosa-dosa mereka, yang akan menyelamatkan mereka, dan yang akan mengasihi mereka. Sehingga kambing dombanya itu segera ditinggalkan adik-adik sekalian. Mereka berangkat, ada banyak mereka berangkat pada saat hari itu. Ini perjalanannya adik-adik sekalian. Para gembala itu cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus. Jadi adik-adik semuanya, dahulu nggak ada naik sepeda motor, dahulu nggak ada naik mobil, naik becak pun enggak. Mereka jalan kaki adik-adik. Cukup jauh dahulu perjalanannya dari tempat mereka menjaga kambing domba ke Bethlehem Yehuda, ke Yerusalem pada saat hari itu perjalanan yang sangat jauh adik-adik. Namun mereka tetap semangat, mereka tidak malas-malas, mereka tetap sukacita untuk berjalan. Mungkin ada 2 jam perjalanannya, kita tidak tahu. Mungkin 3 jam perjalanannya, kita tidak tahu. Namun mereka sukacita adik-adik semuanya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini adik-adik? Adik-adik harus tetap bersukacita di dalam mendengarkan firman Tuhan, harus tetap bersukacita di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan, atau bersorak-sorak atau memuji Tuhan seperti yang tadi sudah kita lakukan. Harus bersukacita walaupun kita capek hari ini. Namun seperti para gembala ini sukacita berjalan untuk sampai ke Bethlehem Yehuda yang tadi, demikian kita harus tetap bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita akan lanjutkan ceritanya karena ceritanya tidak sampai di sini. Nah, setelah itu para gembala itu melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh para malaikat di surga itu. Jadi mereka menjumpai
bayi Yesus itu di Betlehem Yehuda persis seperti yang dikatakan malaikat itu, adik-adik semua. Di palungan, dibungkus dengan kain lampin, adik-adik semua. Mereka melihat, wow, ini juru selamat itu. Mereka bersukacita, adik-adik. Mereka telah melihat juru selamat yang sudah dinanti-nantikan mereka. Dan bagi mereka, kelahiran Yesus itu adalah hadiah yang paling indah bagi mereka. Adalah kado yang paling indah bagi mereka, adik-adik sekalian. Mereka tidak kecewa. Mereka tidak kecewa melihat bayi Yesus di tempat yang kumuh, di tempat yang kecil, di tempat yang mungkin sedikit jorok, adik-adik sekalian. Mereka tidak kecewa. Kakak tidak melihat tertulis bahwa mereka kecewa kalau juru selamat itu lahir di tempat yang kecil seperti itu. Enggak, adik. Namun mereka tetap bersukacita. Bukan hanya bersukacita dan bergembira, namun mereka juga, adik-adik sekalian, para gembala itu bercerita bahwa diberitahukan oleh para malaikat kepada Yusuf, dan Ibu Maria pun merasa heran. Jadi pada saat hari itu, Ibu Maria dan Ibu Yusuf tanya, "Loh, kok kalian tahu kami memiliki seorang bayi?" Maka para gembala itu tanya, memberitahukan kepada Ibu Yusuf dan Ibu Maria selaku orang tua dari Yesus. Diberitahukan, tadi kami ketemu loh sama para malaikat. Malaikat datang loh kepada kami untuk memberitahukan di sini ada lahir juru selamat dunia. Maka Ibu Maria pun dan Yusuf pun terheran-heran. Dan bukan hanya sampai di situ, adik-adik, apa yang dilakukan oleh para gembala itu? Para gembala itu kemudian sujud menyembah Yesus. Walaupun Yesus itu masih bayi, namun para gembala itu sujud menyembah bayi Yesus, adik-adik sekalian. Karena apa? Karena Yesus itu juru selamat dunia yang akan mengampuni dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa kakak dan dosa adik-adik sekalian telah diampuni oleh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, bukan hanya sampai di situ ceritanya. Kita akan melihat slide-nya. Setelah itu para gembala itu pulang dengan hati yang gembira dan memuliakan nama Allah. Jadi ketika mereka sampai, mereka menyembah bayi Yesus, mereka bersukacita, mereka pulang kembali ke tempat mereka yang tadi untuk menjaga kawanan domba. Capek juga mereka kan, pulang pergi kan, jalan kaki kan, atau mungkin naik onta mereka, kita tidak tahu. Namun apa yang terjadi? Mereka pulang dengan hati gembira dan memuji Allah, adik-adik sekalian. Mereka tinggalkan semua kelelahan itu sambil memuji Allah. Mereka di jalan sambil bernyanyi, mereka di jalan bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik, apa pelajaran yang kita ambil dari hal ini? Yang pertama, adik-adik sekalian, Allah memperhatikan kaum yang rendah. Ingat, adik-adik, Allah memperhatikan orang-orang yang rendah atau orang-orang yang sederhana. Karena apa? Karena para gembala pada saat itu orang-orang yang sederhana. Bukan orang-orang pemimpin, bukan ahli Taurat, bukan mahkamah agama, bukan presiden, bukan gubernur, enggak. Para gembala itu adalah orang-orang yang sederhana. Namun Tuhan memberitahukan kabar baik itu, kabar gembira itu malah pertama-tama kepada orang-orang yang sederhana, adik-adik sekalian. Nah, jikalau kita mungkin orang-orang yang sederhana, mungkin kita tidak anak presiden, anak menteri, anak apa saja, tidak mengapa, adik-adik sekalian. Tuhan memperhatikan orang-orang yang sederhana, adik-adik. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil, Allah menunjukkan bahwa semua manusia berharga dan istimewa di hadapannya. Jadi Allah tidak membeda-bedakan manusia. Allah tidak memberitahukan kabar gembira itu kepada raja pada saat itu, enggak. Namun kepada orang-orang yang sederhana. Artinya Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah melihat bahwa semua orang itu adalah istimewa. Ayo, gimana istimewanya? Begini, kita semua istimewa di hadapan Tuhan, adik-adik. Dan yang ketiga adalah adanya sikap merespon kebenaran. Nah, ketika malaikat itu kan datang nih kepada para gembala itu, ada loh di sana loh ya, lahir juru selamat di kota Daud, dibungkus dengan lampin. Mereka tidak malas-malas. Besok wes pergi ke sana, enggak. Mereka langsung pergi saja. Artinya mereka cepat merespon kebenaran, adik-adik sekalian. Demikian kiranya kita cepat-cepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Selalu semangat mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan yang berikutnya, melalui Natal Allah memilih orang untuk merespon dengan iman. Selanjutnya, adik-adik, di bagian yang terakhir, adanya sikap cepat bersyukur dan memuliakan nama Allah. Jadi para gembala itu bersyukur
bersyukur dan memuliakan nama Allah. Ingat adik-adik, sebagai bagian yang terakhir, ingat kado Natal yang paling indah di dalam diri kita adik-adik sekalian, bukan kado Natal uang, boneka, bukan adik-adik sekalian. Karena boneka, uang itu bisa habis, itu bisa hilang. Namun kado Natal yang paling indah di dalam diri manusia adalah kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan kakak, yang menyelamatkan adik-adik semua, dan yang mengampuni kita, dan yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan, tetap mendengarkan firman Tuhan, dan tetap setia untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati orang tua kami dan kakak-kakak yang sudah mengajarkan kami. Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan, keluarga, dan pekerjaannya. Tuhan juga memberkati orang tua kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.